bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kun minasyajidin, kalau kalian orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka, maka ibadah kamu, sembah Allah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan. Ulama menerangkan hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Makanya dibawa sholat itu mati dulu ya, dibawa supaya kita nggak main-main dengan sholat yang kita laksanakan. Demikianlah yang tersebutkan dalam khabar. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang melihara sholat, mendirikannya dengan khusyuk dan tetap mengerjakannya. Diulangi, memelihara sholat, mendirikannya dengan khusyuk dan tetap mengerjakannya. Berarti sholat itu menempati dan menetapi. Ingat, sholat itu menempati hati dan menetap di hati. Setuju? Ya apa caranya, Beb? Ingat waktunya, sambut kedatangannya. Tuh lihat itu, jadwal itu. Ingetin. Subuh jam sekian, duhur jam sekian, asar sekian, maghrib sekian. Ingetin waktunya, sambut kedatangannya. Jangan tidak seneng. Coba ketika adzan dikumandangkan, saya tanya sama arwah Abah. Kata Abah, Abdullah, kau sholat yang paling seneng yang mana? Tak bilang semua. Oh bagus. Ada yang paling kau ingat-ingat. Jangan semua. Yang paling kau ingat-ingat. Ada Abah. Ketika duduk. Tak ulangi lagi nih ya. Ketika duduk. Berapa? 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Boleh enggak itu dibaca di luar sholat? Bagus. Tapi malu kita kalau doa itu dibaca di luar sholat, sementara kita tidak sholat. Dibaca dalam sholat berarti dia mengerjakannya, dibaca di luar sholat mengingatkan dia dengan sholatnya. Apa yang kita minta dalam hidup? Rabbighfirli, ampuni, warhamni, rahmati, wajburni, ya Allah, lindungi, jaga aib, warfa'ni, angkat derajat, warzuqni, kasih rezeki, wahdini, kasih petunjuk, wa'afini, sehatkan, wa'fu anni, ampuni. Ada yang lebih baik dari doa ini? Maka tujuanmu di situ. Kemudian yang kedua kata Abah Sofia Abdullah, kalau itu sholat yang kau senangi, sekarang sebelum sholat apa yang kau senangi? Azan, bagus. Yang mana? Hayya 'alas shalah. Bagus. Dulu kita tanya sama Abah, suara adzan yang kamu suka yang mana? Semuanya suka. Tapi yang paling menyadarkan kamu mana? 2 kalimat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawaban kita la haula wala quwata illa billah. Begitu. Mudah-mudahan ini nang anak-anak ini nanti punya anak, ingetin, ajarkan sama anakmu, tanya anakmu. Tanya, ini kadang-kadang orang tua enggak nanya sama anak. Tidak ditanyai tentang sesuatu, digali pikirannya, digali hatinya. Seperti itu. Tak ulangi, demikianlah yang telah disebutkan dalam khabar. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang memelihara sholat, mendirikannya dengan khusyuk dan tetap mengerjakannya. Berarti azan dan sholat itu menempati hati dan menetap. Ada yang di hati tapi tidak tetap, hatinya berpindah-pindah, berpindah oleh hati. Hati yang mana? Dunia. Udahlah. Orang itu kalau sudah sholatnya ditinggalkan, sholatnya dia nggak hati-hati, dia kurang serius seperti dia muslim lain, berarti hawa nafsunya
Surat Maryam ayat 59. 57 atau 59 yang tak sebutkan dulu. Nanti tak ingat-ingat. Kadang-kadang bisa timbul, bisa lupa. Itulah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada para sahabatnya, para hambanya yang beriman di dalam kitab, dan demikian pula Allah SWT mengabarkan kepada mereka, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat, semua, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Cukup? Enggak. Sunnahnya dikerjakan. Dan berdirilah untuk salat. Wa qumu qanitin. Engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 238. Yang dimaksud semua salat adalah salat 5 waktu yang wajib, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itulah salat-salat yang tidak boleh ditinggalkan orang muslim dalam keadaan apapun selama masih berakal. Makanya salat pakai jiwa, pakai akal, pakai hati. Kadang-kadang dia salat, akalnya tidak dibawa, jiwanya melayang, hatinya tidak khusyuk. Sekalipun dalam keadaan tidak berdiri, parah sudah, parah, tetap dilaksanakan. Adapun as-salat wusta adalah salat asar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sebutannya karena salat asar memiliki kelebihan di dalam keutamaan dan kemuliaannya. Walaupun ada sedikit nanti ulama berpendapat lain. Salat asar salat asar itu punya keutamaan dan kemuliaan, dilebihkan dari salat yang lain. Kita sepakat dulu ini ya, sepakat dulu. Coba subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini yang banyak dikerjakan sama yang banyak tinggal kemarin subuh. Bukan ditinggalkan apa? Mungkin yang betul-betul menetapi dan menempati hati, yang dia nyiapkan waktunya, dia sambut kedatangannya, dia cari utama, dia berjamaah ke masjid, subuh sedikit, maka sekian banyak umat ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya apa manusia ini? Akhirnya kembali ke asar. Orang itu kalau asar tidak dikerjakan, fahabito a'maluh, maka semua amal kebaikannya dihapus. Bukan berarti tidak punya keutamaan. Subuh punya keutamaan, zuhur punya keutamaan, maghrib, isya, apalagi asar. Jadi kalau ada orang nggak sholat asar, fahabito a'maluh. Hadisnya sahih, pernah tak angkat jadi salah satu khutbah Jumat. Cuman ulun lupa naruhnya itu. Kadang-kadang kita mau ulangi lagi jadi khutbah Jumat, materi itu nyari-nyari. Sambil kalau ke rumah Habib berantakan rumah sudah. Kadang-kadang kita mau ngambil yang penting-penting itu ketumpuk-ketumpuk sudah. Ulu sorangan, kurang waktunya. Waktunya di umat terus, di jalan terus. Kadang-kadang kalau inget gini nyesel, bongkar-bongkar. Cuma berapa lembar jadi khutbah Jumat. Hal itu masyhur di dalam Islam. Diceritakan mengenai sebab turunnya rukhsah mengenai salat khauf, bahwa waktu itu Rasulullah bersama kaum muslimin dalam suatu peperangan. Kemudian Rasulullah mengimami salat zuhur dengan cara yang biasa-biasa saja. Ketika itu kaum musyrikin dekat dari mereka dan melihat mereka. Setelah mereka selesai salat, setelah seorang musyrik berkata, sekiranya kalian serang mereka di saat mereka sedang sholat, niscaya kalian akan mengalahkan mereka. Coba, kaum musyrikin berkata dengan sahabat-sahabatnya, dengan kroni-kroni sekutunya, seandainya kalian serang ketika mereka sholat, kalian akan menang. Ini Nabi sholat ketika perang.
Situasi tidak aman. Ada nang kita ini napa yuk nang genting. Hah? Adakah waktu nang genting kita ini? Kalau corona masih mengancam misalnya, atau ada peperangan. Dalam situasi perang Nabi sholat. Dan mereka mengatakan apa? Seandainya engkau serang, menang. Loh kalau itu diomongkan di sini, jamaah dakwatul haq serang ketika sholat, bubar gak sholat jampian, dibunuh. Tapi sahabat Nabi, ini saya mau menerangkan ayat ini berhubungan dengan waktu, dan kita punya waktu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sahabat sholat dalam keadaan bahaya. Kita ini apa yuk bahayanya? Ada bahaya kan? Tidak ada. Segitunya loh orang-orang yang musuh sama Islam. Kaum musyrikin yang lainnya berkata, sesungguhnya di samping sholat ini zuhur, umat Islam dan nabinya punya sholat yang lebih mereka cintai daripada bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, harta mereka. Lalu tanya kawan-kawannya, adakah yang lebih mereka utamakan di antara sholat-sholat yang 5 itu dari sholat zuhur? Ada. Sholat asar. Sholat asar. InsyaAllah ya. Tak ulangi. Rasulullah bersama kaum muslimin di dalam suatu peperangan. Kemudian Rasulullah mengimami sholat zuhur dengan cara yang biasa-biasa saja. Ketika itu kaum musyrikin biasa-biasa ini karena suasana genting. Biasanya tidak begitu sholatnya. Tapi karena Nabi melihat situasi yang tidak begitu, ada rukhsah. Ya apa caranya? Jamaah dibagi 2. Yang satu sholat separuhnya, yang separuhnya dibagi 4. Timur, utara, selatan, barat. Begitu selesai Nabi sama ini, kemudian Ali bin Abi Thalib jadi imam. Ali ikut jaga. Abu Bakar, Umar, Utsman ada. Rombongan gelombang kedua, Ali bin Abi Thalib yang imam. Yang tadi sama Nabi bagi 4. Orang musyrik bilang, coba kau serang, menang kau. Kawannya bilang, ada sholat yang lebih mereka pelihara, mereka jaga, karena punya kekhususan. Bingung dia, zuhurna kayak itu masih ada yang paling baik ada. Sholat asar. Jadi Nabi biasa-biasa saja melaksanakannya. Seorang muslim berkata, sekiranya kalian serang mereka di saat mereka sedang sholat, niscaya kalian akan mengalahkan mereka dan mendapatkan kemenangan. Kaum musyrikin yang lainnya berkata, sesungguhnya di samping sholat zuhur ini, mereka punya sholat yang lebih mereka cintai. Sahabat Nabi mencintai sholat di antara sholat-sholat asar. InsyaAllah sampai senang semua ya. Senang tak sholat subuh? Senang. Jangan begadang, jangan malam-malam tidur. Dinyalakan HP-nya buat alarm. Jam berapa subuhnya? Jam 4 lebih berapa? Lebih 6. Lebih 5, 10. Ayo, yang punya masjid gak tahu waktu ini. Antara itu sudah lebih 10. Ayo, yang betul. Berarti kalau sampai bangun jam berapa? Jam 4 kurang 15. Dibersihkan badannya. Istighfar. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Berapa? 100 cukup. Allahu akbar Allahu akbar. Berangkat ke masjid. Ikut sama kaum ya hayya qayyum. Nanti doa dibaca. Begitu azan 2 rakaatan. Rakaatan al-fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat salat sebelum salat subuh, sebelum qamat itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dunia seisinya.
Kita ini punya apa? Lalu sholat 2 rakaat tinggal-tinggal. Nang paling hebat 2 rakaat luput, subuhnya luput juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih cintainya dan sahabat lebih mencintai asar dari bapak-bapak mereka, istri mereka, anak mereka, harta mereka. Ini kita ini ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Dan anak-anak mereka, yakni sholat asar. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam menetapkan sholat khauf. Lihatlah bagaimana keutamaan sholat asar diketahui sekalipun oleh kaum musyrikin. Firman Allah, mubninina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Artinya dengan kembali bertobat kepadanya, maka bertobatlah kepada Allah serta dirikanlah salat, janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kalimat wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Ini inabah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaannya adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat tadi, qad aflahal mu'minun alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Ayat ini turun setelah Jibril memberitahukan kepada Nabi salam dari Allah tentang salat yang dikerjakan tadi. Insyaallah ya. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Dilanjutkan pada pertemuan